Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-malikil azizil alam al-alil azimil karimil salam ghafiriz dzambi wa qabilit taubi min jami'il atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Di antara jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran manusia di dunia ini, kita adalah salah satu di antara mereka yang Allah beri kesempatan pada hari ini dengan ringan melangkah menuju masjid kita tercinta ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Betapa banyak orang-orang yang sekarang terbaring di rumah sakit, yang sekarang oleh Allah berikan musibah sehingga berhalangan untuk datang sholat berjamaah. Betapa banyak orang-orang yang sehat badannya tapi hatinya atau waktunya mereka tidak punya untuk datang ke masjid. Maka bersyukurlah bagi kita yang Allah sudah tetapkan bahwa pada hari ini kita mampu. Allah berikan kesempatan untuk dapat bersujud kepadanya dan melaksanakan sholat Jumat di masjid kita tercinta ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, khotib mengajak diri khotib pribadi dan kepada jamaah, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita, ketakwaan yang sebenar-benarnya, sehingga tatkala Allah memanggil kita, tatkala Allah mengutus malaikatul maut, kita dalam keadaan siap, kita dalam keadaan pasrah, kita dalam keadaan benar-benar sudah punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa saja yang telah kamu kerjakan. Di dalam keterangan yang lain, seorang muslim, seorang manusia akan menemui ajalnya sesuai dengan kebiasaannya. Mudah-mudahan saja jamaah semua, jamaah sholat Jum'ah ini, kebiasaannya adalah lidahnya senantiasa basah dengan zikir, hatinya senantiasa tercurah kepada Allah, mengharap senantiasa ampunan kepadanya. Kita sudah dipertontonkan oleh Allah. Dalam bulan Januari ini saja berapa ulama-ulama di Indonesia ini sedang Allah panggil. Apakah ini tanda bahwa ilmu Allah dicabut dari negeri Indonesia ini? Beberapa hari kemarin kita dikagetkan dengan kecelakaan pesawat Sriwijaya di Kepulauan Seribu sana, dan menjadi viral dengan status WA seorang pilotnya, setinggi apapun kita terbang, setinggi apapun saya terbang, tidak akan mencapai surga kalau saya tidak melakukan sholat 5 waktu. Dan tadi malam
Kemarin kita juga sudah dikagetkan pula dengan seorang alim ulama, guru kita tercinta yang Allah panggil. Dan tadi malam sekitar jam 1:30 Allah guncangkan bumi Mamuju, Allah guncangkan bumi Majene dengan 6,2 skala Richter. Bangunan yang begitu kokoh dalam hitungan 7 detik harus rata dengan tanah. Sementara sampai saat ini evakuasi masih belum bisa mengeluarkan semua orang-orang yang hidup ataupun yang sudah meninggal di bawah reruntuhan sana. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, ayat-ayat Allah itu ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai ayat-ayat kauliyah, dan yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, yakni diri kita, alam semesta, lingkungan kita, ombak, tsunami, gempa, puting beliung, banjir bandang, itu adalah ayat-ayat Allah. Maka apakah hati kita sudah bergetar untuk tunduk kepada Allah? Apakah kita sudah mempersiapkan bahwa tiba-tiba saja kematian itu akan datang kepada kita? Apakah tatkala kematian itu datang, malaikatul maut, dan Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apakah kita termasuk orang-orang yang jiwanya tenang sehingga Allah memanggil kita dan mengajak kita, meridhoi kita, dan kita pun ridho menghadapnya? Allah persilahkan kita untuk berkumpul bersama jamaah-jamaah yang dimuliakannya, dan Allah persilahkan kita kepada surganya. Apakah kita termasuk orang-orang yang disebut tersebut, ataukah kita termasuk orang-orang yang fujur, yang lebih mencintai kebatilan, lebih menyukai segala bentuk kemaksiatan? Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustai ayat-ayat kami, karena itu kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kita berdoa kepada Allah, jangan sampai dikarenakan kemaksiatan kita, kemaksiatan anggota keluarga kita, kemaksiatan para pemimpin-pemimpin kita, aparat-aparat kita, wakil-wakil rakyat kita, dan kedurhakaan kita semua, kemudian Allah menurunkan azab terhadap negeri yang mayoritas muslim di seluruh dunia ini. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, ayat-ayat kauniyah ini sudah mengajarkan kepada kita betapa kita sudah hampir 1 tahun Allah berikan cobaan dengan virus corona, sehingga banyak sekali orang-orang yang gugur, orang-orang yang Allah wafatkan dengan virus tersebut. Tetapi kita bisa ngambil pelajaran bahwa disinilah dengan makhluk yang sangat kecil, tidak terlihat bahkan oleh mikroskop sekalipun, tapi justru kematian itu semakin dekat kepada kita. Kita dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan, tapi hendaklah bagi seorang yang beriman, ketakutan itu hanya pada Allah. Corona ini jangan sampai menjadikan kita lalai kepada Allah. Ini adalah pelajaran bagi kita. Bagaimana kita pola hidup bersih, bagaimana kita bukan hanya mencuci tangan, tapi hendaknya kita tidak batal wudu. Bagaimana kita harusnya lebih mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. Hanya kepada Allah lah kita bersandar. Kejadian gempa semalam sudah Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 97. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun.
Maka apakah penduduk negeri-negeri itu akan merasa aman dari kedatangan siksa kami, dari kedatangan azab Allah tatkala mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau mereka pada waktu pagi hari. Dan ini Allah pertontonkan kepada kita semua. Tiba-tiba saja Allah guncangkan bumi ini. Bahkan tatkala sang khatib mulai dari Aceh pada waktu terakhir juga kemudian di Palu, melihat bagaimana guncangan itu bukan lagi arahnya mendatar tetapi vertikal, yang kemudian menimbulkan fenomena likuifaksi. Masjid tinggal kubahnya, rumah-rumah ibadah tinggal terlihat sedikit, semuanya Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi. Ribuan orang, walaupun terdeteksi hanya 2.500, saya yakin selama sebulan setengah di sana saya menyaksikan betapa banyak sekali orang-orang menjelang maghrib diguncangkan dengan 7,6 skala Richter atau lebih. Kemudian Allah seperti halnya menenggelamkan harta korun. Dan ini kejadian bisa saja terjadi di negeri kita, di daerah kita yang terdekat. Sebab tidak ada sejengkal pun dari bumi Allah ini yang akan aman dari azab Allah. Bahkan tatkala di Padang ada beberapa ahli geologi menyatakan, tetapi ini tidak dipiralkan, tapi hendaklah dijadikan hikmah, bahwa ada potensi yang paling dahsyat justru di daerah dekat kita. Padang, Lampung, Banten, Selat Sunda diancam dengan guncangan lebih dari 9 skala Richter. Dan kalau ini terjadi, kata para ahli, maka tidak ada lagi satu bangunan pun di daerah Banten, satu bangunan pun di daerah DKI Jakarta yang masih bisa berdiri. Tetapi Allah Maha Kuasa, kematian itu akan datang dengan caranya. Bahkan tatkala kita sedang berjalan, tatkala kita sedang istirahat pun kematian itu akan datang. Maka takutlah kepada Allah, persiapkanlah apa yang sudah jadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita layak mendapatkan surganya? Apakah kita layak mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya? Sementara kebiasaan-kebiasaan kita sering sekali lupa kepada Allah dan takut bangkrutnya terhadap dunia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. Mohon ampunlah kamu kepadaku, kata Allah, innahu kana ghaffaran, sesungguhnya aku Maha Pengampun. Betapa luasnya, betapa besarnya, betapa menggunungnya dosa kita. Sungguh samudra ampunan Allah lebih luas dari itu semua. Maka jangan pernah berputus asa dari karunia Allah. Istighfar itu adalah kata atau kalimat yang sederhana, tapi dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan saja tatkala sakaratul maut datang kepada kita, kita bisa mengucapkan dengan mudahnya, dengan lidah yang sangat ringan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan mudah-mudahan saja itu adalah salah satu kunci kita untuk mendapatkan kapling surga yang indah luar biasa. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran samaa 'alaikum midrara. Maka tatkala kita semuanya udah mohon ampun, pemimpin-pemimpin negeri ini minta ampun kepada Allah, bukan hanya sekedar di lisan, juga di perbuatan. Wakil-wakil rakyatnya juga demikian, rakyatnya pun begitu. Laki-laki dan perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua, semuanya beristighfar kepada Allah dengan setaubatan nasuha. Maka kata Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras dan teratur, hujan penuh keberkahan dan rahmatnya, bukan hujan yang menimbulkan banjir seperti langganan di daerah sini.
Maka kemudian kata Allah, wa yumdidkum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Akan aku perbanyak kalian rezeki. Akan aku cukupkan kalian semua kebutuhan di dunia ini, dan akan aku perbanyak kalian anak keturunan yang soleh dan solihah yang bisa dibanggakan tatkala kita menghadapnya. Yang senantiasa mendoakan orang tuanya baik masih hidup ataupun kita sudah meninggal. Dan akan Allah sediakan kebun-kebun yang berbuahnya banyak. Kutufuha dan yakulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Buah-buahnya didekatkan dengan sedekat-dekatnya, dan kita Allah persilakan untuk menikmati hidangan surga tersebut. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan sediakan untuk kalian sungai-sungai sebagai sumber kehidupan. Maka marilah kita sama-sama jangan putus istighfar kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga saja kita termasuk oleh Allah dinilai sebagai ahli sujud, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli istighfar, sehingga layaklah tatkala ajal itu tiba, entah kapan adanya, kita sedang pasrah kepadanya dan Allah menempatkan kita di surganya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli